Negara hukum itu idealnya adil. Tapi kalau maling jadi hakim, sidangnya bukan pengadilan tapi perkumpulan alumni penjarahan. Lah iya, Bang Bon, itu mah bukan sidang, itu reunian. Yang satu nyuri APBD, yang lain nyolong proyek, saling pelukan sambil ngomong. Kapan terakhir kita bareng-bareng di BAP? Ini bukan sekadar soal maling mencuri. Yang ini tentang mental korup yang diberi panggung, diberi mic, bahkan diberi jabatan, padahal secara moral dia bangkrut. Dan lucunya Bang, rakyat masih tepuk tangan. Kadang gue mikir, ini rakyat yang terlalu pemaaf atau terlalu pelupa. Atau jangan-jangan rakyatnya sudah lelah, dibesarkan oleh sistem yang memaklumi kebohongan. Lalu apa yang terjadi? Korupsi dianggap rezeki. Coy, makanya sekarang maling ngadili maling tuh. Mirip tukang parkir minta duit di tanah yang bukan miliknya. Cuma modal peluit sama rompi, udah ngerasa paling berjasa. Kita ini hidup di zaman di mana kejujuran itu radikal dan kecurangan itu sistemik. Jadi ketika maling menuduh maling lain, dia bukan sedang mencari keadilan, dia sedang menyingkirkan saingan. Makanya Bang, rakyat harus punya alarm moral. Jangan tunggu jadi korban baru melek. Kita ini harus cerdas sebelum jadi cerdas-cerdas bodoh. Negara ini tidak kekurangan orang pintar, tapi krisis orang jujur. Dan ketika kejujuran jadi barang antik, maka keadilan hanyalah sandiwara. Bener Bang, kita nggak butuh banyak ceramah soal integritas. Kalau pada akhirnya yang jadi panutan malah maling berseragam. Jadi kalau engkau melihat maling mengadili maling, jangan berharap keadilan. Yang terjadi hanyalah tolong-menolong dalam kebohongan. Awas, jangan sampai kita tepuk tangan pas maling naik podium, tapi marah pas dompet hilang. Karena bisa jadi kita ikut nyumbang tepuk tangan buat maling itu jadi kuat. Ini bukan sekadar podcast. Ini obrolan untuk membangun kesadaran. Karena yang tolol bukan yang nggak ngerti, tapi yang pura-pura nggak ngerti. Padahal udah dikasih tahu.